Aktivitas Bapak di sela-sela istirahat ini saya akan mewawancarai Bapak tentang keputusan. Tapi sebelum itu, ini kan menyangkut tugas saya di CGP ya Pak. Jadi sebelum ke pertanyaan, saya akan sedikit membahas untuk pertanyaannya. Jadi kami kemarin itu di modul 3.1 itu kami dihadapkan sebuah masalah. Nah, di sana kita harus mengambil keputusan antara dilema etika atau benar lawan benar dan rujukan moral, yaitu benar melawan salah. Nah, kami dikasih tugas untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Anambala ya. Mungkin bisa saya mulai ya Pak pertanyaannya. Oh iya. Jadi selama ini Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, bagaimana menurut Bapak itu? Salah satu contoh yang saya lihat yaitu ketika siswa datang sekolah dengan tidak memakai sepatu. Jadi di satu sisi berarti siswa itu sudah melanggar tata tertib ya Pak? Ya. Nah, tapi kita sebagai kepala sekolah jadi harus Bijaksana. Ya, bijaksana. Jadi mengambil kebijaksanaan bahwa anak tersebut harus mengikuti pembelajaran Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Gimana itu menurut Bapak? Salah satunya kan yang mau saya angkat yaitu ketika anak tidak memakai sepatu di sekolah tetapi malah memakai sandal. Di satu sisi mungkin secara aturan itu disalahkan, tetapi di sisi lain karena sekolah kita termasuk sekolah yang geografisnya rumah siswa itu tidak berdekatan secara keseluruhan, ada yang di daerah jauh tertentu, terus akses ke sekolah pun lumayan jauh. Terkadang kalau anak memakai sepatu itu kesulitan karena mungkin cuaca berbanyak hujan sehingga jalanan becek. Kalau pakai sepatu anak tidak akan nyaman, makanya diperbolehkan ketika keadaan tertentu anak memakai sandal. Berarti intinya jadi kepentingan yuridis itu yang pertama ya Pak. Meskipun diantaranya ada tata tertib yang ya tanda kutip dilanggar gitu ya Pak. Nah terus dari kasus itu kan Bapak udah melakukan langkah keputusan ya. Sebelum melakukan keputusan itu mungkin bisa dijelaskan langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil saat melakukan keputusan itu. Ketika mengambil keputusan, jadi banyak pertimbangan atau faktor-faktor yang menjadi rujukan saya. Terkadang ekonomi keluarga juga mempengaruhi selain akses ke sekolah. Kadang ada yang mungkin ekonominya kuat, ada yang biasa, dan ada yang kurang. Dalam memaknai yang kurang ini, saya mengambil kebijakan dengan memaklumi. Yang penting anak bisa ke sekolah dengan semangat dan bisa belajar seperti anak-anak yang lain walaupun dia memiliki kekurangan salah satu sepatunya.
Tapi supaya anak itu tidak minder gitu maksudnya. Tapi kan dari selain kasus tersebut masih banyak kasus-kasus lain yang lain ya Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Jadi kan mungkin kasusnya tidak hanya itu. Nah, yang dianggap efektif itu seperti apa itu Pak? Yang dianggap efektif itu ketika saya mengambil keputusan dengan bermusyawarah dengan rekan-rekan guru yang lain, mungkin yang lebih lama atau dituakan di sekolah. Sekiranya apa yang harus saya ambil. Jadi setiap mengambil keputusan, saya tidak mengambil keputusan atas pribadi, tetapi atas musyawarah yang terbaik untuk sekolah, terutama untuk anak didik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa atau seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah, langkah-langkah yang saya atau tahapan-tahapan yang saya lalui, pertama itu mengamati, mencari sebanyak-banyaknya informasi baik secara langsung maupun secara bertanya kepada rekan-rekan guru maupun kepada siswa. Setelah mendapat banyak informasi, saya dengan rekan-rekan guru bermusyawarah sekiranya mengambil jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi melalui diskusi dulu ya Pak? Diskusi musyawarah itu adalah jalan yang terbaik daripada saya mengambil keputusan sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor penentu lainnya yang selama ini bisa mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Jadi ketika menghadapi sebuah kasus tersebut, saya mencari informasi mungkin dari guru yang dituakan karena saya mungkin tidak terlalu lama di sini. Jadi saya bertanya kepada guru-guru di sini yang mungkin memiliki pengalaman yang lebih dan guru-guru yang memang secara tanda kutip orang pribumi di sekolah ini. Saya mencari jawaban atau mencari pandangan supaya mendapat jalan keluar yang terbaik. Nah, dari semua tadi yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ketika kita memimpin sebuah sekolah atau sebuah lembaga, setiap masalah itu pasti ada. Ada yang umum dan ada yang khusus, tapi setiap masalah itu akan bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Jadi musyawarah adalah salah satu jalan keluar dalam menyikapi masalah yang ada. Jadi sebelum kita mengambil tindakan, tetap kita harus musyawarah dulu. Mungkin itu Pak wawancara dari saya. Jadi sebelumnya mohon maaf ya Pak sudah mengganggu waktunya. Semoga kedepannya untuk kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah SD Negeri 1 Harumandala khususnya bisa terselesaikan dan bisa mendapatkan jalan yang terbaik untuk kebaikan murid kita kedepannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih ya Pak. Sama-sama ya.